Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lita Kartika. Saya dari Prodi Manajemen ingin menyampaikan materi untuk tugas UAS Etika Bisnis ya. Tentunya dengan saya Lita Kartika dengan NIM 28922501003 dan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Taufan Nugroho, SSI MM. Pada kali ini saya akan menyampaikan materi etika bisnis, yaitu pasar sempurna, pasar tidak sempurna, etika konsumen, etika periklanan. Selanjutnya itu ada pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna itu adalah pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual dan pembeli. Namun demikian, kedua pihak tidak dapat memengaruhi harga, karena harga telah ditentukan oleh pasar itu sendiri atau keseluruhan permintaan dan penawaran. Berikutnya ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Satu, jumlah pembeli dan penjual banyak. Dua, barang atau jasa yang diperjualbelikan bersifat homogen. Tiga, faktor produksi bebas bergerak. Empat, adanya kebebasan untuk mengambil keputusan. Lima, pembeli dan penjual mengetahui keadaan pasar. Berikutnya ada pasar bebas. Pasar bebas sendiri itu adalah suatu kondisi jual beli yang ideal berdasarkan mekanisme penawaran dan permintaan tanpa terkait dengan kebijakan maupun sistem ekonomi suatu negara. Jadi, pedagang dan pembelilah yang mengatur segala sesuatu terkait transaksi mereka. Adapun ciri-ciri pasar bebas sebagai berikut, yaitu satu, semua sumber beserta alat produksi dapat bebas dimiliki dan diatur oleh semua pihak. Dua, terdapat pembagian kelas-kelas pekerja dan pemilik modal dalam sistem perekonomian. Tiga, persaingan ketat antar perusahaan demi mencapai keuntungan sebanyak mungkin. Empat, campur tangan pemerintah dalam mekanisme pasar semakin dibatasi atau bahkan tidak ada sama sekali. Lima, para produsen bebas menentukan harga dan target pasar mereka. Selanjutnya ada moral pasar bebas. Satu, pasar mengarahkan penjual dan pembeli untuk melakukan pertukaran dagang secara adil. Dua, pasar memaksimalisasi manfaat yang diperoleh penjual dan pembeli dengan mengarahkan mereka untuk mengalokasikan, menggunakan, dan mendistribusikan barang-barang secara efisien. Tiga, pasar mencapai semua ini dengan tetap menghargai hak penjual dan pembeli atas kebebasan. Berikutnya ada pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna adalah struktur pasar di mana jumlah penjual lebih sedikit daripada jumlah pembeli. Adapun ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna adalah satu, ketidakseimbangan penjual dan pembeli. Dalam pasar persaingan tidak sempurna, hanya dapat satu atau beberapa penjual yang jumlahnya lebih sedikit dari pembeli. Kondisi ini menyebabkan penjual lebih memiliki kuasa di pasar. Dua, penjual menentukan harga. Di pasar ini, penjual lebih berkuasa dan hanya sedikit pihak yang mempengaruhi pasar sehingga penjual bebas dalam menentukan harga. Kuasa ini memungkinkan perusahaan meraup keuntungan yang lebih besar. Tiga, sulit berpartisipasi. Industri pasar persaingan tidak sempurna hanya mampu dijalankan pihak tertentu. Karenanya cukup sulit bagi penjual lain untuk berpartisipasi atau masuk dalam dan memulai bisnis di pasar ini. Empat, tidak ada barang pengganti. Minimnya kebebasan untuk berpartisipasi dalam pasar membuat ketersediaan atas pengganti produk dengan fungsi dan manfaat yang sama sulit dicari. Selanjutnya ada pasar monopoli. Pasar monopoli adalah salah satu bentuk pasar persaingan tidak sempurna. Dalam pasar monopoli biasanya hanya ada produsen yang bisa menetapkan harga-harga produknya.
Adapun ciri-ciri pasar monopoli adalah satu, tidak ada barang pengganti yang serupa, di mana barang yang diperjualbelikan dalam pasar monopoli tidak dapat digantikan dengan barang lain. Salah satu ciri-ciri pasar monopoli adalah barang tersebut menjadi satu-satunya produk dan tidak bisa ditemukan di perusahaan lain yang identik. Dua, industri satu perusahaan. Barang atau jasa yang dihasilkan pasar monopoli adalah tidak dapat dibeli dari tempat lain. Para pembeli tidak memiliki pilihan lain jika ingin membeli produk tersebut. Para pembeli tidak bisa berbuat sesuatu dalam menentukan syarat jual beli di pasar monopoli. Tiga, promosi iklan yang dibutuhkan. Perusahaan dalam pasar monopoli menjadi satu-satunya produsen di pasar. Jadi secara otomatis pembeli akan membeli produknya. Sehingga perusahaan sama sekali tidak membutuhkan iklan untuk promosi. Iklan yang dilakukan hanya untuk menjaga hubungan baik masyarakat, tidak bertujuan untuk promosi. Empat, perusahaan lain sulit masuk dalam industri. Keuntungan yang didapat perusahaan pasar monopoli adalah tidak mendorong perusahaan lain untuk ikut dalam industri tersebut, yang disebabkan banyak hambatan yang kuat. Selanjutnya, pasar monopoli dibagi menjadi dua, yaitu monopoli alamiah. Monopoli alamiah merupakan jenis monopoli yang ada karena tingginya biaya awal atau skala ekonomi yang kuat dalam menjalankan usaha di industri tertentu. Tentunya pasar bersifat terbuka, perusahaan unggul secara alamiah tanpa bisa ditandingi perusahaan lain. Perusahaan lain bebas masuk, tetapi perusahaan lain tidak mampu menandingi kekuatan pengusaha-penguasa pasar. Ada produk alternatif, tetapi produk tersebut sulit menyamai produk unggulan, dan produk tersebut sudah disenangi konsumen. Yang kedua, ada monopoli artifisial adalah jenis monopoli buatan. Monopoli ini dikendalikan oleh orang-orang tertentu atas dasar pertimbangan yang rasional maupun irasional. Selanjutnya ada permasalahan etis dalam monopoli. Yang pertama ada masalah keadilan. Ada kelompok yang diperlakukan secara istimewa sehingga kelompok yang lain tidak mendapat keadilan. Dan ada kelompok yang dirugikan karena ada politik diskriminasi dalam bidang ekonomi. Yang kedua, tidak ada prosedur yang fair dan jelas. Masyarakat dirugikan karena dipaksa membeli produk tersebut. Ketiga, ada ketimpangan ekonomi, yaitu ada pengurasan kekayaan secara bersama demi kepentingan sendiri. Rakyat miskin dipaksa membeli produk dengan harga lebih mahal. Pelaku ekonomi tidak bisa bersaing secara terbuka. Berikutnya adalah ada pasar oligopologi, yaitu jenis pasar yang memiliki jumlah produsen dan konsumen yang tidak seimbang. Umumnya jumlah produsen lebih sedikit dibandingkan konsumennya. Contoh pasar oligopoli yang bisa kita temukan yaitu di perusahaan rokok, industri jasa penerbangan, industri kendaraan bermotor, perusahaan semen, pabrikan handphone, operator telekomunikasi, produsen mie instan. Adapun dampak dari pasar oligopoli adalah ada yang negatif dan positif. Untuk yang negatif adalah terlanggarnya keadilan pihak yang dirugikan konsumen dan pengusaha lain, praktik tidak fair atau curang, ketimpangan ekonomi atau penumpukan kekayaan oleh para pengusaha. Dan begitu ada positifnya juga, yaitu dapat mempergunakan kekuatan yang dimilikinya demi kemajuan bangsa dan negara. Selanjutnya, ada monopsoni. Monopsoni adalah keadaan pasar dengan jumlah penjual yang banyak dan pembeli tunggal. Keadaan pasar di dalam monopsoni berkebalikan dengan pasar yang bersifat
oligopoli dan monopoli. Penawaran diadakan oleh beberapa produsen atau penjual hanya kepada satu pembeli atau konsumen. Keadaan ini akan membuat suatu pasar komoditas akan memiliki barang atau jasa yang hanya dibeli oleh pembeli tunggal. Berikutnya ada oligopsoni. Oligopsoni adalah keadaan suatu pasar yang hanya memiliki sedikit pembeli. Produk yang ditawarkan dapat sejenis maupun beragam dengan adanya persaingan harga dan non-harga. Pada pasar oligopsoni, informasi tentang produk sangat sedikit sehingga terjadi ketergantungan satu sama lain antar pedagang. Dalam oligopsoni, para konsumen membuat kesepakatan bersama untuk menguasai pembelian komoditas. Harganya dapat dikendalikan. Produsen tidak punya pilihan lain selain menjual produknya ke para konsumen ini. Selanjutnya ada etika konsumen. 1. Bisnis dan perlindungan konsumen. Konsumen adalah seseorang ataupun sekelompok orang baik rumah tangga maupun organisasi yang membeli barang ataupun jasa untuk dikonsumsi, baik kepentingannya sendiri maupun untuk hal lainnya. Perlindungan konsumen Indonesia tercantum dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Bisnis bagian integral dari masyarakat modern dan mempengaruhi manusia secara positif maupun secara negatif berdasarkan kenyataan yang tak terbantahkan bahwa bisnis merasuki seluruh kehidupan manusia. Maka dari perspektif etis, bisnis diharapkan bahkan dituntut untuk menawarkan sesuatu yang berguna bagi manusia dan tidak sekadar menawarkan hanya demi memperoleh keuntungan semata. Jadi, mereka tidak bertanggung jawab atas sebuah barang atau jasa yang berpotensi merugikan manusia. Dalam hal ini, bisnis lalu dianggap sebagai suatu aktivitas netral yang hanya ingin melayani kebutuhan dan permintaan manusia. Contohnya, perusahaan rokok, bahwa rokok itu merugikan kesehatan manusia. Perusahaan tidak ikut bertanggung jawab. Yang kedua, hubungan produsen dan konsumen. Pada umumnya, konsumen mempunyai hak kontraktual, artinya hak yang timbul dan dimiliki seseorang ketika ia memasuki suatu persetujuan atau kontrak dengan pihak lain. Beberapa aturan yang perlu dipenuhi dalam sebuah kontrak yang dianggap baik dan adil yang menjadi dasar menurut Manuel Velasquez Business Ethics 2001 278 sebagai berikut. A. Kedua belah pihak mengetahui sepenuhnya hakikat dan kondisi kontrak yang mereka setujui. B. Tidak ada pihak secara sengaja memberikan fakta yang salah atau memalsukan fakta tentang kondisi dan syarat-syarat kontrak untuk pihak lain. C. Tidak boleh ada pihak yang dipaksa untuk melakukan kontrak itu. Kontrak yang dilakukan dalam hal keadaan terpaksa dan dipaksa harus batal demi hukum. D. Kontrak juga tidak mengikat bagi pihak manapun untuk tindakan yang bertentangan dengan moralitas. Selanjutnya ada kasus-kasus etika konsumen, yaitu mencuri ide bisnis, penipuan, menggunakan foto produk orang lain, tidak aktif dan tidak kreatif. Berikutnya ada etika periklanan. Etika periklanan yaitu fungsi iklan berfungsi sebagai fungsi iklan, yaitu memberikan informasi. Fungsi iklan yang pertama adalah untuk memberikan informasi mengenai sebuah produk
untuk seluruh khalayak luas, sehingga konsumen bisa menyadari keberadaan sebuah produk serta merek serta mengetahui fungsi dan manfaat produk. Yang kedua, membujuk konsumen. Iklan adalah sebuah pesan persuasif yang berfungsi untuk membujuk konsumen untuk menggunakan sebuah produk atau jasa. Sebuah perusahaan akan meyakinkan konsumennya bahwa produk mereka adalah pilihan yang terbaik, sehingga konsumen akan mengambil tindakan untuk membeli produk. Yang ketiga adalah ada mengingatkan konsumen. Fungsi iklan yang terakhir adalah untuk mengingatkan konsumen sehingga produk tersebut akan selalu ada di pikiran dan ingatan konsumen. Perusahaan juga akan menggunakannya untuk mengingatkan konsumen mengenai kebutuhan mereka akan sebuah produk. Jenis iklan berdasarkan fungsinya. Ada iklan pengumuman, iklan permintaan, iklan penawaran, iklan layanan masyarakat. Berdasarkan media, iklan menjadi media cetak, iklan elektronik, iklan internet. Adapun kasus etika periklanan, yaitu satu, iklan merongrong otonomi dan kebebasan manusia. Dua, iklan manipulatif dan persuasif, non-rasional, menciptakan kebutuhan manusia dengan akibat manusia modern menjadi konsumtif. Tiga, iklan manipulatif dan persuasif non-rasional malah membentuk dan menentukan identitas atau citra diri manusia modern. Manusia modern merasa belum menjadi dirinya kalau belum memiliki barang sebagaimana ditawarkan iklan. Prinsip yang perlu diperhatikan dalam iklan yaitu iklan tidak boleh menyampaikan informasi yang palsu dengan maksud untuk memperdaya konsumen. Iklan wajib menyampaikan semua informasi tentang produk tertentu, khususnya menyangkut keamanan dan keselamatan manusia. Iklan tidak boleh mengarah pada pemaksaan, khususnya secara kasar dan terang-terangan. Berikut ada daftar pustaka, yaitu dari alumni Stekom Academy, dan juga stickeran.com jenis iklan, dari moneykompas.com, pasar persaingan sempurna, dan juga dari Wikipedia, pasar persaingan tidak sempurna. Terima kasih atas perhatiannya, dan juga mohon maaf apabila ada kekurangan untuk menyampaikan materi untuk tugas UAS Etika Bisnis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.